Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Andini. Oke, kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam. Dan pertanyaan pertama adalah mengapa sebuah pesan memiliki kekuatan, bahkan pesan-pesan tertentu mampu memengaruhi penerimanya hingga mengubah tidak hanya pikirannya namun juga perbuatannya. Dan jawaban saya adalah karena pesan yang disampaikan adalah pesan yang turun langsung dari Allah ataupun pesan-pesan yang memang sesuai pada kehidupan dan berkomunikasi yang efektif sehingga terdapatnya aliran informasi dua arah komunikator dan komunikan dan informasi tersebut sesuai harapan keduanya. Itu jawaban saya di pertanyaan nomor 1. Dan pertanyaan nomor 2 adalah kita sudah mempelajari beberapa metode menyampaikan pesan dalam ilmu komunikasi Islam. Coba analisis masing-masing metode itu cocok untuk di situasi apa? Jawaban saya, menurut saya metode komunikasi Islam yang sangat perlu diperbincangkan dan diperjelas lagi adalah metode jidal, yang berarti perdebatan. Perdebatan yang dengan tujuan memenangkan pendapat dengan menggunakan sumber ilmu yang benar, seperti permasalahan virus corona saat ini kan. Banyak yang mengatakan tak takut virus corona dengan alasan virus corona adalah ciptaan Allah. Namun Ustadz Abdul Somad menegaskan memang virus corona ciptaan Allah. Tapi coba lawan harimau. Harimau kan juga ciptaan Allah. Kalau berani coba dilawan harimau, kata Ustadz Somad. Dengan ucapan seperti itu, maksudnya orang akan susah menangkal pembicaraan itu. Dan juga kalaulah virus itu nampak, dapat juga kita mengelakkan, entah biru atau ungu atau merah warnanya, kita bisa melihat ini kan virus corona tidak nampak. Jadi harus taati peraturan yang diberi oleh pemerintah. Dan pertanyaan nomor 3, dari 8 fungsi komunikasi Islam, jelaskan 3 jenis yang menurut Anda paling penting untuk saat-saat ini. Bagi saya fungsinya kan ada 3. Yang pertama itu adalah sebagai informasi, kedua hiburan, dan yang ketiga adalah sebagai motivasi. Sedangkan pertanyaan yang keempat, mengapa manusia hakikatnya sangat butuh berkomunikasi dengan Tuhan dan bagaimana caranya? Jawaban saya, perlunya manusia untuk berkomunikasi pada Tuhan adalah karena Allah sebaik-baik tempat untuk kita bercerita dan menyampaikan isi hati kita. Dan tidak ada tempat mengadu yang lebih aman selain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari Allah lah kita diciptakan. Cara untuk berkomunikasi dengan Allah itu tidak hanya dengan berdoa, tapi di mana saja, di dalam hati, dan berbicara langsung juga bisa. Tidak hanya dengan berdoa, asalkan tempatnya bersih dan suci.
Dan pertanyaan yang nomor 5, berdasarkan 12 prinsip dasar komunikasi Islam, coba analisis apa yang salah dengan proses komunikasi di sekitar kita dan media sosial selama ini. Bagaimana solusinya? Menurut saya yang salah makna dari 12 cara komunikasi itu adalah ta'aruf. Ta'aruf itu adalah perkenalan dan mengenal orang kan. Sedangkan sekarang di era semuanya internet, orang kampung juga bisa memakai internet dan bebas memakainya. Salah satunya melalui chattingan, bisa dari WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram. Yang menurut saya salah itu adalah berkenalannya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dengan tujuan untuk berkenalan atau berteman sehingga saling chatan. Sedangkan chatan dengan selain bukan mahram itu hukumnya haram, soalnya bisa menimbulkan zina, baik dari zina hati ataupun pikiran. Solusi saya untuk para akhwat ataupun ikhwan, jika ingin berkenalan dengan seseorang, bisa melalui orang lain, teman kita ataupun keluarga kita, daripada chatan di Facebook ataupun chatan di akun lainnya, demi untuk melindungi dan menjaga dari zina. Dan pertanyaan yang nomor 6 ataupun yang terakhir adalah, Rasulullah sangat sukses menyampaikan pesan-pesan dakwah. Apa saja rahasia komunikasi beliau? Pertama, jawabannya adalah pertama, karena Rasulullah SAW fasih dan bicara yang bersumber kecerdasan. Beliau sebagai utusan Allah, kecerdasan, kekuatan argumen, serta kefasihan berbicara, Rasulullah melebihi siapapun dari kaumnya. Kalau tidak memiliki kualitas seperti ini, semua yang disampaikannya walaupun benar akan tumbuh dan dipatahkan, akan disampaikannya benar akan mudah dipatahkan maksud saya dan diingkari. Kedua, karena bayan atau ajaran yang beliau sampaikan mengandung kebenaran mutlak. Ajaran yang dibawa Rasulullah akan multimanfaat. Ia bisa diterima di semua kalangan, termasuk masuk akal, menenangkan, dan tidak dibuat-buat. Ketiga, semua kata-kata Rasulullah SAW keluar dari hati yang bersih, hati yang penuh dengan kasih sayang, dan hati yang damai, dan bersih dari kotoran dosa. Demikian jawaban saya di ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan saya, karena yang salah berasal dari saya dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.